Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita kembali lagi dalam belajar matematika. Kita kembali lagi belajar matematika. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat. Anak-anak, dari data yang kita sudah pelajari, bagaimana membaca data dan menganalisa data, kita juga bisa mengambil kesimpulan dari data yang ada untuk menentukan rata-ratanya, menentukan modusnya ataupun mediannya. Apa sih sebenarnya median, modus, dan min atau rata-rata itu? Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama adalah menentukan nilai rata-rata dari data yang ada. Apakah min itu? Min adalah nilai rata-rata dari beberapa data yang disajikan. Bagaimana menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data? Dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada dan membaginya dengan jumlah data yang ada atau banyaknya data. Ya. Min atau rata-rata. Min atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, misalnya ada data sebagai berikut: 100, 90, 70, 90, 80, 80, 90, 70, 80, 70. Misalnya ada data seperti ini. Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak data sama dengan 10. Jumlah keseluruhan data? Jumlah data ada 100 ditambah 90 tambah 70 tambah 90, 80, 80, 90, 70, 80, 70. Sama dengan, kalau ini kita jumlahkan, 100 tambah 90, 190 tambah 70, 260 tambah 90, 350 tambah 80, 420 tambah terus sehingga hasilnya 820. Kemudian bagaimana kita mencari rata-ratanya? Rata-rata adalah jumlah seluruh data ini ditambahkan rata-rata adalah jumlah seluruh data tadi yang sudah kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data, ada 10. Jadi 82. Itu adalah rata-ratanya. Rata-ratanya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. 820 dibagi 10 sama dengan 82. Jadi bisa kita lihat di sini, X rata-rata itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai Xn. Ya, dibagi banyaknya data N. Jadi misalnya ini ada 10 data, maka N-nya
10, X1 tambah X2, X3. Nah, ini ya yang untuk menentukan nilai rata-rata. Hitunglah rata-rata umur teman kelas sekelasmu. Nah, silahkan kalian bisa dengan cara wawancara menanyakan teman sekelasmu ini, Mbak Rizka berapa umurnya, Mas Andre berapa umurnya, ditanyakan satu persatu. Kemudian kalian bisa mendapatkan data tunggal dari teman-temanmu tadi. Kemudian masukkan data tadi ke dalam bentuk tabel. Kemudian kalian setelah dalam bentuk tabel bisa kalian buat nilai rata-ratanya. Contoh di sini misalnya data tunggal. Contoh di sini misalnya diperoleh data siswa dalam data acak dari umur teman-teman sekelas. Itu data acaknya demikian: 10, 11, 10, 13, 12, 10, 11, 11, 14, 11, 11, 10, 10, 11, 10. Nah, diperoleh data acak demikian, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Misalnya ya, nomor, kemudian umur, jumlah siswa. Umurnya mulai dari 10, 11, 12, 13, 14. Kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Yang berumur 10 tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang berumur 11 tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang berumur 12 tahun 1, 2, 3, 4. Yang berumur 13 tahun 1, 2. Yang berumur 14 tahun 1, 2. Nah, dari sini data tunggal kita bisa membuat dalam bentuk tabel. Bagaimana kita mencari rata-ratanya? Maka di sini kita harus mencari dulu, menentukan dulu umur kali jumlah siswa. Yang 10 tahun ada 14 anak, berarti 10 kali 14, 140. Yang 11 tahun ada
ada 18 anak. 11 kali 18 sama dengan 198. Yang 12 tahun ada 4 anak, sama dengan 48. Yang 13 tahun ada 2 anak, 26. 14 tahun 2 anak, 28. Maka kalau ini dijumlahkan, jumlah 140 tambah 198, 48, 26, 28, jumlahnya sama dengan 440. Maka banyaknya data ada berapa ini? Banyaknya data itu di sini ya. Nah, ada 440, banyaknya data ada 14 tambah 18 tambah 4 tambah 2 tambah 2, ada 40 siswa. Maka rata-ratanya sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi banyak data. Tolong yang ini juga ditulis terus supaya tidak lupa, semakin paham. Jumlah keseluruhan data 440, jumlah keseluruhan data 440 dibagi 40 sama dengan, sederhanakan, 44 dibagi 4 11 tahun. Jadi karena ini umur, rata-rata umurnya, jadi rata-rata berumur 11 tahun ya. Berikutnya disajikan, di sini ada diagram batang, kemudian diminta siswa menentukan rata-rata umur kelas 6 SD Negeri 1 Sewon. Nah, hati-hati di sini bagaimana ketika kita harus mencari rata-rata kayak di sini ya. Seperti yang ada di sini pada tabel ini, jangan hanya menjumlahkan biasanya 40 dibagi yang ada di sini, tidak ya, tapi ini harus dikalikan dulu karena pada dasarnya ini adalah ini 10 yang berumur 10 ada 14 anak, maka ini dijumlahkan semuanya dibagi banyaknya data, boleh juga. Nah, ketika kita memindahkan dalam bentuk tabel, itu sebenarnya mempermudah. Bisa juga ini langsung dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi banyaknya data. Tetapi dengan menjadikan data dalam bentuk tabel, maka kita akan lebih mudah menentukan rata-rata dari data yang ada.